nggak lagi penelusuran atau kita nggak lagi live, kita bakal buat storytell ya, atau tell story tentang kisah di jalur Sumatera ya. Maksudnya tadi kisah tentang jalur lintas Sumatera. Nah, kebetulan kisah ini pernah aku ulas atau pernah aku bahas di beberapa grup horor yang aku ikuti, seperti di Cerbung Horor Indonesia dan di Ensiklopedia Mistis Indonesia. Cerita ini tuh bener-bener real dari daerah kita sendiri, dari Sumatera Utara, dimana kisah ini tuh berkisah tentang dua orang pengantin baru ya, dimana si laki-laki itu namanya Andre dan si perempuan itu namanya Rizka. Nah, kebetulan mereka berdua ini merupakan pengantin baru yang baru sekitar 6 atau 1 tahunan menikah. Nah, untuk si Andre ini memang asli dari Sumatera, dia itu asalnya dari Lampung, dan si Rizka ini asalnya dari Jakarta. Nah, pada suatu malam si Andre itu mendapat telepon bahwasannya orang tuanya yang tinggal di Lampung itu mengalami sakit yang cukup parah ya. Jadi orang tua si Andre ini mengalami sakit yang cukup parah ya, ayahnya atau bapaknya itu. Dan malam itu juga atau hari itu juga Andre dan Rizka mendapat telepon untuk segera pulang ke Lampung. Sementara posisi mereka berdua saat itu tuh masih ada di Jakarta. Tuh, si Andre juga lagi kerja di Jakarta. Begitu juga si Rizka. Kebetulan memang mereka berdua ini memang sama-sama bekerja ya. Setelah dapat kabar dari orang tua Andre, si Rizka langsung menghubungi si Andre untuk segera pulang ke rumah gitu, biar cepat pulang ke rumah. Jadi yang biasanya si Andre ini pulang jam 10 malam, mau nggak mau malam itu dia harus pulang lebih cepat gitu. Jadi si Rizka bilang ke Andre ini, ke suaminya, kalau mereka itu harus berangkat dari Jakarta itu sebelum jam 8 malam, karena si Rizka takut ntar di jalan terlalu malam, karena mereka harus beberapa kali menyeberang ya. Mereka harus menyeberang dari Jakarta ke Lampung. Setelah si Rizka menghubungi Andre, setelah si Rizka menghubungi si Andre untuk segera pulang, si Andre pun menyetujui gitu kalau si Andre ini bakal sampai rumah sebelum jam 8 malam gitu kan. Dari sini sebenarnya si Rizka ini sudah was-was, karena si Rizka juga tahu kan kalau jalur Sumatera ini terutama dari arah Jakarta mau ke Lampung itu sunyi. Karena kejadian ini itu terjadi tahun 2014 ya. Setelah si Andre tiba di rumah atau pulang ke rumah itu sebelum Isya ya, sebelum jam 8 malam. Memang si Rizka ini udah was-was nunggu suaminya, karena dari jam 6 dia sudah pulang, sudah ada di rumah. Tapi sampai jam 7 tuh suaminya belum juga pulang. Ya was-was sih wajar ya, namanya perjalanan jauh dari Jakarta ke Lampung. Nah, mereka ini naik mobilnya sendiri gitu, dan yang menyetir itu si Andre-nya, si suaminya yang nyetir dari Jakarta sampai Lampung. Nah, setelah sampai di rumah si Andre izin buat bersih-bersih dulu sama sholat isya. Sementara si Rizka udah bersiap-siap ya, udah standby di dalam mobil. Lalu setelah si Andre selesai sholat isya, mereka langsung berangkat menuju ke Lampung tepat di jam 8 malam. Nah, setelah si Andre selesai mandi sholat isya, dia langsung masuk mobil dan langsung bergegas ya. Mereka itu mobil yang mereka gunakan itu langsung menembus jalan tol ya, menuju pelabuhan Merak, kalau nggak salah, menuju pelabuhan Merak yang letaknya itu di ujung barat Pulau Jawa. Jadi dari Merak mereka itu lanjut nyebrang ke Selat Sunda ya, menggunakan kapal feri. Jadi dari Merak mereka nyebrang naik feri menuju ke Lampung, pelabuhan di Lampung ya. Dan perjalanan
penyeberangan peri itu sekitar 2 jam. Jadi selama 2 jam mereka ini terombang-ambing di laut ya, di kapal peri selama 2 jam. Bayangin, sementara si Rizka ini udah was-was. Jam 8 malam, berarti kalau 2 jam sekitar jam 10 malam mereka baru tiba di pelabuhan Bakahuni kalau nggak salah ya, di pelabuhan Bakahuni yang menuju Lampung. Nah, setelah jam 10 malam, setelah orang ini terombang-ambing ya di laut, di kapal feri, setelah tiba di Bakahuni itu sekitar jam 10 malam atau jam 10 lewat ya kurang lebih, mereka sudah bersandar di Bakahuni mobilnya. Nah, mulai dari sini si Rizka atau istrinya Andre ini mulai was-was, karena setahu Rizka jalur dari Bakahuni itu menuju kota Lampung itu sunyi kali. Selain sunyi, kalaupun ada yang lewat mungkin hanya beberapa bus-bus lintas yang lewat di sekitaran mereka. Ditambah kita sama-sama tahu kan kalau mobil bus atau transportasi di Sumatera ini kadang suka ugal-ugalan. Jadi si Rizka itu was-wasnya selain jalan sunyi, takutnya suaminya itu juga ngantuk, lelah, takutnya ada apa-apa di jalan. Cuma di sini si Andre meyakinkan istrinya atau si Rizka buat jangan terlalu khawatir, karena bagaimanapun si Andre itu memang asli dari Lampung dan sudah beberapa kali bahkan ratusan kali melintasi jalur ini gitu. Jadi dia yakin kalau jalur ini bakalan aman-aman aja menurut si Andre. Lalu setelah dengar ucapan dari suaminya, si Rizka ini pun rada tenang. Dia rada tenang, pikirannya juga tenang. Dan posisi ini si Rizka awalnya masih duduk di samping Andre, jadi mereka sama-sama duduk di depan. Setelah mereka lanjut perjalanan tuh, si Rizka yang duduk di depan lagi-lagi berpesan ke Andre gitu kan. Si Rizka ini istrinya pesan ke suaminya kalau pokoknya apapun yang terjadi, suaminya itu harus hati-hati bawa mobilnya. Kalaupun ntar suaminya capek atau lelah, itu mending berhenti dulu di SPBU atau di Indomaret atau tempat-tempat yang bisa dibuat untuk rehat sementara. Ya, lagi-lagi si Andre meyakinkan kalau semua itu bakal aman-aman aja, gak ada kejadian apapun gitu. Karena si Rizka ini khawatir setelah seharian nih si Rizka kerja, si Andre juga kerja, takutnya suaminya ini kelelahan karena sudah seharian kerja, perjalanan jauh lagi berpuluh-puluh jam kan. Setelah beberapa jam mereka ini di jalan, tiba-tiba si Rizka atau istrinya ini inisiatif buat berhenti dulu di salah satu store Indomaret ya, buat beli minuman gitu juga si Andre. Jadi si Andre dan Rizka ini memutuskan untuk berhenti di Indomaret terdekat yang kebetulan mereka lewati. Si Rizka ini beli minuman dan si Andre kebetulan dia beli rokok untuk buat teman dia di perjalanan ya. Setelah mereka dari Indomaret nih, mereka lanjut lagi nih perjalanan menyusuri jalur lintas Sumatera ini yang menuju Lampung. Otomatis di saat itu tuh udah petang malam ya, mungkin sudah jam 11 atau jam 12 malam, udah setengah malam. Ditambah kebetulan setelah mereka tuh pergi dari Indomaret itu tiba-tiba turun hujan, walaupun memang gak deras, cuman rintik-rintik. Nah di sini si Rizka udah mulai ngantuk, jadi si Rizka mulai rebahan di samping si Andre. Si Andre juga pesan atau bilang ke Rizka kalau ya udah, kalau memang kamu ngantuk mending kamu istirahat aja, biar aku yang nyetir sendiri, gak usah ditemani ya. Karena si Rizka juga udah terlalu capek, mau nggak mau si Rizka juga tidur gitu kan. Sementara si Andre tetap melaju walaupun matanya tuh ngantuk. Awalnya dia cuma dengerin musik, dia tetap hidup di musik di mobilnya buat ngawani dia biar dia nggak terlalu ngantuk. Jadi kayaknya aku pakai bahasa biasa aja ya tadi. Kalau pakai bahasa informal kayaknya agak susah juga. Jadi setelah si Andre sama Rizka ini jalan dari Indomaret, itu kalau nggak salah di story yang aku buat atau story yang aku baca, setelah mereka keluar dari pelabuhan Bakahuni itu ada
kayak gerbang atau gerbang yang udah lewat dari Bakahuni ya. Nah mulai dari situ kan itu jalurnya tuh sunyi tuh, di situ aja jalur lintas yang seram gitu kan, maksudnya semua bus atau transportasi umum tuh ugal-ugalan, selain sunyi juga. Nah mulai dari situ atau dari mulai mereka selesai dari Indomaret, mereka lanjut perjalanan gitu kan, mungkin udah tengah malam. Nah entah kenapa si Andre nyuruh istrinya atau si Rizka ini untuk duduk ke belakang, pindah ke belakang, karena mungkin di depan kan gak terlalu nyaman, sementara di belakang mungkin istrinya bisa rebahan gitu kan, karena lebih lebar. Jadi si Rizka ini memutuskan untuk pindah ke belakang, mengikuti kata si Andre atau suaminya. Jadi setelah si Rizka lanjut pindah ke belakang, si Andre tetap lanjut nih bak mobilnya. Posisi tetap hujan ya, walaupun mata si Andre itu udah ngantuk kali. Jadi dia ngerasa udah ngantuk kali, tapi mobil itu tetap jalan di bawah dia. Pokoknya dia tetap fokus di jalan itu. Musik di mobilnya juga terus dihidupkan supaya dia tuh nggak terlalu ngantuk. Rokok juga dia mungkin putus sambung gitu. Nah setelah beberapa jam perjalanan, sunyi senyap, itu mungkin udah sekitar jam 1 malam. Di jam 1 malam ini ternyata si Andre sama Rizka ini udah sampai di daerah, kalau nggak salah Kalianda ya, Kalianda di daerah sana lah, aku juga kurang tahu itu daerah mana. Jadi setelah mereka sampai di daerah Kalianda, si Andre ini lebih tenang gitu. Setelah tadi dari mulai pelabuhan Bakahuni menuju Kalianda ini kan tuh jalurnya sunyi, sementara kalau udah sampai di daerah Kalianda, si Andre ini tahu kalau jalan ini tuh gak terlalu sunyi gitu, masih udah banyak perumahan dan banyak orang yang lalu lalang gitu, walaupun gak terlalu ramai. Nah setelah sampai di daerah Kalianda ini, tiba-tiba istrinya si Rizka ini bangun dan bilang ke Andre kalau dia tuh lagi pengen pipis gitu, atau pengen buang air kecil. Sementara si Andre yang tadinya masih ngantuk atau kurang fokus, kaget, dia masih kaget tiba-tiba istrinya bangun dan nepuk pundaknya kalau dia tuh bilang pengen buang air kecil. Ya otomatis si Andre juga nuruti kemauan istrinya gitu kan. Mereka memutuskan untuk cari SPBU terdekat atau pom bensin terdekat buat istrinya ini biar bisa buang air kecil gitu. Lalu setelah pom bensin terdekat itu mereka kunjungi, si Andre parkirkan mobilnya itu tepat di depan pintu toilet. Jadi biar istrinya itu nggak terlalu jauh jalannya kan. Kadang kan kadang kan ada ini pom bensin, toiletnya agak ke belakang. Nah kayak gitulah. Jadi si Andre ini langsung parkir di depan pintu toilet. Sementara waktu si Rizka atau istri ini turun ke toilet, si Andre tetap nunggu di mobil gitu kan. Mobilnya tetap menyala, musiknya juga menyala. Nah yang anehnya tuh dari sini. Nah kisah seramnya tuh mulainya tuh dari sini gitu. Jadi sebenarnya si Rizka ini masih di dalam toilet, tapi tiba-tiba nih dia baru masuk, tahu-tahu udah keluar lagi. Si Andre nggak curiga, awalnya nggak terlalu curiga. Jadi tiba-tiba si Rizka ini keluar dari toilet, masuk ke mobil, buka pintu mobil dan duduk di kursi belakang tanpa ngomong sepatah kata pun. Jadi si Rizka ini masuk ke mobil, tutup pintu, dia cuma diem. Jadi si Andre nanya, suami ini nanya, kok cepet bener, apa kamu buang airnya, apa udah siap? Tapi si Rizka ini yang ada di belakang ini itu cuma diem doang, dia cuma manggut. Dan setelah pertanyaan itu dia langsung tidur lagi, rebahan di kursi belakang lagi. Nah keanehan kedua itu yang dirasakan si Andre, sewaktu istrinya ini masuk ke mobil, ada si Andre nyium wangi yang dia rasa itu bukan parfum dari istrinya gitu, karena yang awalnya parfumnya itu dia pasti udah kenal ya, udah tanda. Nah ini menurut penuturan atau sumber yang baca, wangi yang dicium si Andre ini itu wangi seperti bunga kasturi atau bunga kantil. Tapi karena si Andre juga nggak berani ganggu karena istrinya di belakang itu lagi tidur, dia nggak mau mikir yang aneh-aneh gitu. Ya udah dia tetap lanjut, pintu mobilnya udah dikunci, dia lanjut jalan gitu kan.
mereka berdua nih, si Andre sama si Rizka ini keluar dari SPBU. Nah dari sini makin lama si Andre ini makin curiga, makin merinding, kenapa tidurnya pulas sekali. Dan itu makin lama aroma mobilnya itu, aroma di dalam mobil itu makin nyengat. Jadi wangi bunga kasturinya itu atau bunga katil itu makin nyengat di dalam mobilnya si Andre. Tapi lagi-lagi si Andre itu nggak ambil pusing. Mungkin itu cuma pikiran dia atau apa, jadi dia tetap lanjut. Dia hidup di Busik dan lanjut lagi jalan ya di daerah Kalianda. Nah setelah dari SPBU mereka keluar, ini posisi juga lagi hujan, ini posisi juga masih hujan. 30 menit setelah si Andre meninggalkan SPBU atau 30 menit setelah orang ini pergi dari SPBU, tiba-tiba handphonenya si Andre itu berdering gitu. Tapi yang nelpon dia itu pakai nomor baru atau nomor yang tidak dikenal. Si Andre di sini mulai tanya-tanya. Dia tanya-tanya, ini sebenarnya nomor siapa, kok nomornya asing, dia nggak kenal dan itu nggak ada namanya di kontak. Awalnya si Andre nggak angkat telepon itu, tapi lagi-lagi telepon itu berdering gitu, nomor itu telepon si Andre lagi. Karena penasaran, si Andre akhirnya ngangkat telepon itu gitu kan. Mungkin di saat itu udah jam 2 ya, jam 2 pagi atau jam 2 dini hari. Setelah telepon kedua berdering, si Andre angkat telepon itu. Dan yang buat dia kaget, ternyata nomor yang nelpon dia itu adalah istrinya. Dan istrinya di sini tuh marah-marah sama si Andre. Yang dibilang istrinya itu, kamu gimana sih mas? Kenapa pergi di luar? Kenapa aku ditinggal di toilet? Kamu perginya sama siapa? Si Andre kaget dong, pasti kaget si Andre. Ini kamu mak, kata si Andre. Ya iyalah, jadi ini siapa? Ini aku. Udah cepetan buruan balik, kata istrinya, kata si Rizka. Aku tunggu 5 menit, pokoknya kamu harus balik jemput aku ke toilet. Itu yang diucapin si Rizka. Si Andre sih sebenarnya pengen nanya ke Rizka, jadi kalau istrinya tuh ketinggalan di toilet, lalu yang masuk ke dalam mobil dan yang ada di belakang itu siapa? Karena yang dia lihat atau yang dia tahu, istrinya duduk di belakang. Dari sini si Andre tuh mulai merinding ya. Dia mulai merinding, dia mulai gak nyaman. Dia cuma bilang sama si Rizka, istrinya yang asli, ketinggalan di toilet. Yaudah kamu tunggu bentar, ntar aku putar balik, aku jemput kamu gitu. Yaudah cepat buruan, kata Rizka. Lalu Andre matikan teleponnya. Dia matikan teleponnya. Dari sini si Andre tuh mulai gak nyaman, dia mulai gak tenang, dia mulai takut. Dia penasaran ini di belakang itu siapa. Bahkan dia untuk noleh ke belakang juga gak berani. Tapi sosok yang di belakang ini ya masih menyerupai istrinya. Terus jadi jika dia tidur pulas di belakang. 5 menit atau 10 menit setelah telepon dari istrinya, si Andre ini memutuskan buat berhenti ya di salah satu trotoar atau salah satu badan jalan. Dia berhenti di pinggir jalan. Dia memberanikan diri untuk berhenti di pinggir jalan di daerah Kalianda. Setelah mobil berhenti, dia pasang lampu parkir dan kalian tahu, dia langsung keluar dari mobil dan dia lari. Dia jongkok di depan mobil, tepatnya tuh di bawah pohon kalau nggak salah. Sementara handphonenya itu masih dipegang dia, dan si Rizka ini terus nelpon si Andre, kenapa belum balik, kenapa belum balik. Tapi si Andre nggak berani ngangkat karena tubuhnya itu merintih, badannya lemas. Setelah itu tiba-tiba sosok yang ada di belakang ini yang menyerupai istrinya Andre keluar, tapi kakinya itu nggak nampak tanah. Tiba-tiba si sosok yang ada di belakang ini melayang ke atas pohon terdekat yang ada di sekitar si Andre. Jadi sosok perempuan ini ternyata kuntilanak yang ngikut dari mulai SPBU mereka berhenti itu, yang nyamar jadi sosok istrinya si Andre. Jadi setelah si Andre keluar jongkok di depan mobil, sosok kuntilanak ini keluar pakai gaun putih, rambutnya panjang, dan itu ketawa. Dia ketawa dengan suara khas kuntilanak, dan si kuntilanak ini langsung terbang ke atas pohon. Jadi posisinya ini mobil di belakang itu ada pohon. Nah, si kuntilanak ini terbang ke atas pohon yang ada di belakang, dan suara ketawanya itu nggak berhenti sampai si Andre itu hampir pingsan. Dan yang kalian tahu,
kuntilanak itu nggak pergi, dia tetap duduk di atas pohon itu ketawa sambil ngeliatin si Andre, sambil mengetahui si Andre. Aku sampai branding cerita ini. Keren sih ceritanya. Jadi kuntilanak itu tetap stay di atas pohon, sementara si Andre masih meyakinkan dirinya buat kakinya itu kayaknya kaku, dia mau gerak ke mobil juga kaku, belum bisa, belum berani. Tapi setelah beberapa menit, mungkin dia baca ayat-ayat suci yang mungkin dia hafal, dia baca dalam hati, akhirnya kuntilanak itu pergi dan gak ada lagi di pohon itu ya. Dari situ si Andre baru berani masuk mobil dan dia langsung putar arah, langsung jemput istrinya yang ada di SPBU. Dan sampai di SPBU ternyata benar istrinya itu masih nunggu di depan pintu toilet. Ya otomatis istrinya marah-marah, yang awalnya tadi dia duduk di belakang, ini langsung duduk pindah ke depan dan pasti ngomel-ngomel istrinya. Kalian tahu sendiri lah kalau udah ngomel ya, namanya istri ya kan. Cuman si Andre itu cuma diam, dia itu badannya masih keringatan, wajahnya itu masih penuh dengan keringat. Dari sini si Rizka baru berani nanya, emangnya kenapa tadi? Baru si Andre jelasin kalau tadi tuh yang aku bonceng ya kamu gitu. Tapi ternyata waktu 30 atau 20 menit aku keluar dari video, ternyata kuntilanak, bukan dia. Dari sini si Rizka mulai diam gitu. Dia nggak nyalakan suaminya atau nggak nyalakan si Andre, karena memang jalur yang mereka lintas ini atau mereka lewat ini memang terkenal sunyi dan seram. Cuma dari sini mereka berdua mulai kalau nggak salah setelah dengar cerita itu si Andre sama Rizka ini berhenti dulu sejenak di warung. Mereka berhenti sejenak buat nenangin pikiran. Nah, setelah mereka yakin kalau si Andre ini udah tenang, udah aman, mereka baru lanjut lagi perjalanan untuk menuju rumah orang tuanya yang ada di Lampung. Ya memang perjalanan mereka berdua ini selamat, gak ada kendala apapun, gak ada kecelakaan apapun, hanya gangguan kecil dari si kuntilanak itu. Cuma itu jadi pengalaman yang gak bakal dilupakan sama sosok si Andre sama Rizka gitu. Dan cerita ini tuh sempat viral di tahun 2014, makanya itu pernah aku up juga di story horor grup Cerbung Horor Indonesia sama di Ensiklopedia Mistis Indonesia. Dan kali ini aku up ke channel biar aku bisa berbagi juga sama kalian. Jadi buat kalian yang tahu jalur ini mungkin tahu lah ya gimana sunyinya. Kalau di tahun 2014 mungkin sunyi, atau di sekarang tuh udah rame, 2022 mungkin sudah rame. Tapi kita nggak tahu juga kalau ada mitos-mitos seperti kuntilanak yang ngikut ke mobil atau ikut numpang di transportasi lain. Intinya apapun itu ya, setiap kita mau pergi atau berangkat kemanapun, usahakan berdoa dan jangan sampai pikiran itu kosong. Kalau memang lelah atau capek, mending istirahat sebentar, beberapa jam, setelah dirasa sanggup baru jalan lagi. Jangan pernah dipaksakan, apalagi jalur lintas Sumatera itu terkenal jalurnya yang treknya itu ugal-ugalan. Jangan sampai kita lengah, itu bisa bahaya banget. So kayaknya storynya tuh sampai di sini aja dulu. Ntar kalau ada story keren lainnya bakalan aku up di Galang Horor. Dan buat kalian pantengin terus channel Galang Horor, subscribe, like, dan komen yang positif ya. Bantu share juga, share sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, aku Andi Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.